Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan materi strategi proses. Setelah itu ada juga anggota dari kelompok kami. Pertama saya sendiri yaitu Nabil Perdipa Muzaki Suherli dengan 3 NPM terakhir 338. Saya Alika Safitri dengan NPM terakhir 297. Saya Devi Ismawati dengan 3 NPM terakhir 340. Saya Tri Oktaviani dengan NPM terakhir 372. Saya Nadira Anggita Fitri dengan 3 NPM terakhir 291. Saya Salma Rahmawati dengan NPM terakhir 174. Saya Rizky Hacal, NPM terakhir 266. Saya Bintang Farandi Akbar dengan NPM 3 terakhir 131. Saya Muhammad Iqbal Martadi dengan NPM terakhir 364. Saya Krisanti Simanjuntak dengan NPM terakhir 273. Oke, izinkan saya untuk menyampaikan materi pertama dari bab yang ada dalam buku yang sudah kami ringkas. Yang pertama itu ada manufaktur berurang berhasil pada Harley Davidson. Nah, sejak didirikannya di Milwaukee pada tahun 1903, Harley Davidson telah bersaing dengan ratusan produsen, baik asing maupun domestik. Nah, sebagian dari upaya manajemen untuk manufaktur ramping, Harley mengelompokkan produksi suku cadang yang membutuhkan proses serupa. Hasilnya adalah work cell. Nah, work cell itu sendiri merupakan eh, suatu tempat di mana tempat itu digunakan untuk memproduksi komponen-komponen utama seperti mesin dan rangka. Nah, setelah itu ada juga sistem logistik canggih, di mana sistem logistik canggih ini merupakan komponen seperti mesin, kemudian dikirim ke sistem fasilitas York menggunakan wadah pelindung. Setelah tiba, mereka ditetapkan pada konveyor di atas untuk langsung diangkut ke jalur perakitan. Ini menunjukkan penggunaan sistem just in time atau JIT atau material as needed atau disingkat MAN, di mana bahan tiba tepat saat dibutuhkan untuk mengurangi biaya penyimpanan dan meningkatkan efisiensi. Nah, jadi perusahaan Harley Davidson ini mereka menyediakan barang tepat pada saat barang itu dibutuhkan untuk melakukan produksi. Jadi mereka mengurangi biaya penyimpanan dan meningkatkan efisiensi dalam produksi itu sendiri. Next slide. Tolong, Devi, slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, di sini juga ada inovasi dan efisiensi dalam produksi Harley Davidson. Nah, di sini yang pertama ada produksi just in time. Ya, seperti yang sudah dijelaskan, just in time itu atau bisa disebut juga material as needed, di mana perusahaan Harley Davidson ini menyediakan suku cadang atau bahan-bahan untuk produksi itu komponennya tiba di jalur perakitannya tepat waktu pada saat mereka dibutuhkan untuk melakukan produksi motor Harley Davidson. Jadi ini mengurangi biaya penyimpanan dan meminimalkan pemborosan dan memastikan produksi yang lancar untuk kedepannya. Setelah itu ada otomasi dan kontrol kualitas. Nah, Harley Davidson sangat berinvestasi dalam teknologi canggih untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi. Mereka menggunakan robot untuk memuat mesin dan menangani tugas-tugas berulang yang mengurangi kesalahan manusia, human error. Untuk kontrol kualitas yang ketat, mereka juga memasang sensor presisi dan teknologi tirai cahaya atau light contain yang menggunakan inframerah. Sensor ini memastikan bahwa operator mengambil suku cadang yang benar sehingga setiap sepeda motor memenuhi standar kualitas yang ketat. Setelah itu ada skala dan volume produksi. Fasilitas York yang luas membuktikan skala operasi mereka dengan menggunakan teknik manufaktur inovatif. Ini untuk
mampu memproduksi hingga 600 motor custom setiap harinya. Ini menunjukkan bagaimana strategi proses berulang berhasil menyeimbangkan produksi volume tinggi dan dengan kemampuan untuk menawarkan variasi produk yang luas dari Harley Davidson. Setelah itu, yang terakhir ada hasil akhir, kombinasi antara strategi proses, sistem GIT, dan investasi dalam otomasi dan kontrol kualitas memungkinkan Harley Davidson untuk memproduksi sepeda motor yang tidak hanya efisien dan berkualitas tinggi, tetapi juga dapat disesuaikan untuk memenuhi selera individu setiap pelanggan. Ini merupakan kunci keberhasilan mereka di pasar yang sangat kompetitif saat ini. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Muhammad Ikram tadi, kepadanya dipersilakan. Saya akan menjelaskan 4 strategi proses produksi menurut buku Operation Management. Fokus ini membantu perusahaan menyesuaikan cara produksinya dengan jenis produksi dan variasinya. Yang pertama, fokus proses cocok untuk layanan dengan variasi tinggi seperti rumah sakit. Di sini setiap pasien ditangani secara unik. Yang kedua, fokus berulang. Contohnya Harley Davidson, mereka menggunakan sistem modular. Artinya komponen motor bisa dikombinasikan menjadi berbagai model. Yang ketiga, fokus produk seperti Frito dan lain yang memproduksi keripik secara berkelanjutan, proses otomatis dan efisien tapi variasinya sedikit. Slide selanjutnya. Devi, boleh digeser? Dev, yang terakhir adalah fokus kostumisasi massal seperti yang dilakukan Dell dan Toyota. Perusahaan tetap memproduksi dalam jumlah besar tapi dengan fleksibilitas tinggi agar bisa memenuhi pesanan khusus pelanggan. Keberhasilan strategi ini bergantung pada teknologi, perencanaan, rantai pasok, dan sistem build to order yang baik. Tujuan akhirnya adalah menggabungkan efisiensi produksi massal dengan personalisasi pelanggan. Jadi perusahaan perlu memilih strategi proses yang sesuai dengan karakteristik produknya agar proses berjalan efisien, fleksibel, dan mampu memenuhi kebutuhan pasar. Selanjutnya, Nadira, silakan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai proses analisis dan desain tools. Yang pertama yaitu ada flowchart, yaitu alat dasar yang fungsinya untuk menggambarkan urutan kegiatan dalam suatu proses. Jadi, kita bisa lihat secara visual, misalnya dari bahan baku masuk sampai jadi produk akhir. Flowchart ini membantu manajer atau karyawan memahami dan menjelaskan proses secara jelas. Lalu yang kedua, ada time function mapping. Ini sebenarnya masih seperti flowchart, namun lebih detail karena ada sumbu waktunya. Jadi bukan hanya tahu urutannya, tapi juga tahu berapa lama tiap aktivitas dilakukan. Dari sini bisa kelihatan bagaimana bagian yang makan waktu lama atau ada penundaan. Jadi kita bisa perbaiki efisiensi prosesnya. Lalu yang terakhir ada proses chart, yang dimana lebih fokus pada analisis aktivitas, mana yang benar-benar menambah nilai pada produk dan mana yang tidak. Misalnya dalam contoh di buku, proses pembuatan hamburger cepat saji dianalisis pakai proses chart. Dari situ bisa dihitung persentase waktu yang benar-benar digunakan untuk kegiatan bernilai tambah, yaitu sekitar 85,7%. Jadi perusahaan bisa tahu bagian mana yang harus dioptimalkan supaya tidak membuang waktu atau biaya. Next. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai value stream mapping. Jadi, VSM ini atau Value Stream Mapping merupakan pengembangan dari Time Function Mapping, tapi jangkauannya lebih luas. Kalau Time Function Mapping cuma fokus di dalam satu bagian proses, VSM memetakan seluruh rantai nilai dari pemasok sampai kepada pelanggan. Tujuan utama VSM adalah untuk menemukan di mana letak pemborosan dalam proses produksi dan bagaimana cara meningkatkan nilai tambah.
Jadi, setiap kegiatan dalam aliran proses, mulai dari penerimaan bahan baku, proses produksi, penyimpanan, sampai pengiriman ke pelanggan, digambarkan secara visual lengkap dengan waktu dan inventory yang terlibat. Contohnya kayak di perusahaan Motorola. Mereka bikin VSM buat tahu bagaimana proses produksi ponsel berjalan setiap bulannya. Dari hasilnya, ternyata waktu yang benar-benar menambah nilai itu cuma 140 detik. Sementara waktu yang tidak menambah nilai atau hanya untuk penunggu itu mencapai 26 hari. Nah, dari informasi seperti ini, perusahaan bisa menentukan langkah perbaikan, misalnya dengan mempercepat pengiriman bahan baku, mengurangi waktu tunggu antar proses, atau memperbaiki sistem komunikasi antar bagian. Jadi, secara keseluruhan, VSM membantu manajer untuk melihat gambaran besar proses bisnis dan memutuskan bagian mana yang harus dioptimalkan biar prosesnya jadi lebih efisien dan produktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Sebelum kita mengetahui apa saja peningkatan produktivitas layanan, kita juga saya akan menyampaikan 4 materi atau 4 poin terlebih dahulu. Poin pertama ada fokus operasi dan spesialisasi. Ini tujuannya membatasi jangkauan tugas untuk mencapai keunggulan. Fokus pada kompetensi inti perusahaan. Spesialisasi harus berdasarkan produk, proses, atau layanan. Contohnya, Nuclear Steel atau spesialisasi proses. Poin kedua ada strategi pemilihan peralatan. Peralatan harus mendukung strategi proses yang dipilih. Pertimbangannya itu ada kualitas, kapasitas, dan keandalan atau reliability. Keputusan peralatan berdampak jangka panjang atau padanya itu biaya tinggi. Pentingnya pemahaman teknis untuk menghindari kesalahan fatal. Poin ketiga, peran kunci fleksibilitas. Ini adalah kemampuan untuk merespon perubahan volume atau jenis produk layanan. Fleksibilitas memberikan keunggulan kompetitif. Contohnya McDonald's. Ia memiliki 10 input utama, tapi bisa menghasilkan banyak output atau fleksibilitas jenis, keseimbangan. Fleksibilitas ini meningkatkan biaya perlu dihitung dengan cermat. Poin terakhir ada analisis dan desain proses. Tujuannya akhir mencapai keunggulan bersaing. Pertanyaannya sekarang adalah apakah fokusnya diferensiasi itu atau fitur unik, biaya rendah atau low cost? Itu harus dipertimbangkan langkah-langkah untuk menghilangkan kelebihan sampah atau waste. Oke, sekarang kita masuk ke materinya, peningkatkan produktivitas layanan. Yang pertama ada swadaya atau self-service. Bertujuan menggeser pekerjaan ke pelanggan untuk efisiensi belanja. Contohnya ada ATM, check out mandiri di supermarket, dan online ticketing. Yang kedua ada otomatisasi. Itu menggantikan tenaga kerja manual dengan teknologi. Contohnya sistem reservasi, maskapai otomatis, dan vending machine. Boleh next. Lalu sini ada service blueprinting atau alat kontrol kualitas. Definisinya itu diagram alir visual yang memetakan seluruh proses layanan dari sudut pandang pelanggan. Fungsi utama mengidentifikasi dan memisahkan 3 level interaksi layanan. Level pertama ada pelanggan, tindakan yang dikontrol oleh pelanggan, contohnya tiba di lokasi. Level 2 itu ada penyedia, kontak langsung dengan karyawan, contohnya servis diagnosis. Level 3 atau di belakang layar itu ada dukungan internal, proses yang tidak dilihat pelanggan, contohnya proses invoice. Kunci kualitas POC-YOX. Mekanisme pencegahan kesalahan yang dimasukkan ke dalam blueprint. Tujuan ini untuk menghilangkan potensi kegagalan layanan. Contohnya checklist validasi data dan alarm pemberitahuan. Yang kedua ada peran teknologi dalam produktivitas. Teknologi produksi itu ada mencakup sistem otomatisasi canggih yang meningkatkan kecepatan dan akurasi di balik layar. Contohnya Automated Storage and Regional System atau AIS/NRS. Flexible Manufacturing System atau FMS. Dampaknya memungkinkan organisasi untuk mencapai produktivitas yang tinggi meskipun dengan kustomisasi layanan yang lebih rendah. Menggantikan tenaga kerja di kuadran kustomisasi rendah atau tenaga kerja rendah untuk efisiensi biaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya ada sistem otomatisasi dan pengendalian proses. Yang pertama, sistem identifikasi otomatis atau AIS dan RFID. AIS adalah mengubah data menjadi bentuk elektronik, contohnya yaitu kode batang. RFID adalah menggunakan gelombang radio untuk melacak barang, alat, manusia, dan hewan tanpa kontak langsung. Selanjutnya ada aplikasi. Aplikasi sistem farmasi seperti logistik, keamanan di rumah sakit. Selanjutnya ada kontrol proses. Teknologi informasi untuk memantau dan mengendalikan proses fisik seperti suhu, kadar air, atau ketebalan kertas. Tujuannya yaitu untuk menjaga kualitas efisien. Tujuannya untuk menjaga kualitas, efisiensi, dan mengurangi kesalahan produksi. Selanjutnya ada sistem visi. Kombinasi kamera video dan komputer untuk inspeksi otomatis. Digunakan dalam industri makanan, otomotif, dan manufaktur. Tujuannya itu agar lebih akurat, cepat, dan tidak mudah dibanding manusia. Selanjutnya ada bot, mesin fleksibel yang mampu memegang, memindahkan, dan merakit barang, memberikan konsistensi, kecepatan, kekuatan, dan efisiensi tinggi. Umum dipakai di industri otomotif dan elektronik. Next. Selanjutnya ada sistem penyimpanan. Selanjutnya ada sistem produksi otomatis dan terintegrasi. Yang pertama ada sistem penyimpanan dan pengambilan otomatis atau ASRS. Gudang otomatis dikontrol komputer untuk penyimpanan dan pengembalian cepat. Tujuannya untuk mengurangi kesalahan, mempercepat distribusi, dan menghemat ruang. Selanjutnya ada kendaraan berpemadu otomatis atau AGV. Kendaraan yang digerakkan elektronik untuk memindahkan material di pabrik, gudang, dan rumah sakit. Selanjutnya ada sistem manufaktur fleksibel atau FMS. Sistem otomatis yang bisa memproduksi berbagai produk secara efisien. Menggunakan robot, ASRS, dan AGV yang terkoordinasi komputer. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas produksi. Yang terakhir ada manufaktur terintegrasi komputer atau CIM. Mengintegrasikan seluruh proses desain atau CAD, manufaktur atau CAM, FMS, ASRS, dan AGV. Perubahan desain langsung diterapkan di produksi. Tujuannya untuk meningkatkan koordinasi dan efisiensi antara desain, produksi, dan pengiriman. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya ada teknologi mengubah industri perhotelan. Teknologi menghadirkan kamar pintar atau smart room di hotel. Teknologi mengubah sistem keamanan menggunakan kartu kredit, kode digital, dan kunci elektronik. Manfaatnya yaitu teknologi membantu kenyamanan, efisiensi staf, dan keamanan tamu. Contohnya, hotel di Orlando menggunakan kartu pintar multifungsi untuk akses ke kamar, TV, dan pembayaran. Ada juga teknologi dalam layanan. Kemajuan teknologi tidak hanya di manufaktur, tapi juga sektor jasa. Contoh penerapannya di hotel yaitu check-in otomatis, sistem reservasi online. Lalu di restoran cepat saji yaitu kios pemesanan mandiri. Dan di bandara yaitu terminal pos dan sistem RFID. Dampak utama dari teknologi dalam layanan yaitu efisiensi kerja, pengurangan biaya, peningkatan produktivitas. Next. Ada juga contoh dampak teknologi pada berbagai layanan. Dalam keuangan, contoh teknologinya yaitu ada ATM, transfer online, perbankan seluler. Lalu di pendidikan, contoh teknologinya yaitu e-learning, web city, dan smartphone. Lalu di utilitas dan pemeliharaan, contoh teknologinya yaitu meteran pintar, sistem kontrol penggunaan energi. Lalu di komunikasi, contoh teknologinya yaitu TV interaktif dan e-book. Di hotel, contoh teknologinya yaitu check-in atau check-out otomatis, pemesanan via web.
Lalu angkutan, contoh teknologinya yaitu navigasi satelit, Wi-Fi di mobil, boarding pass digital. Yang terakhir ada desain ulang proses, yaitu pemikiran ulang fundamental terhadap proses bisnis untuk peningkatan kinerja dramatis. Desain ulang proses berfokus pada evaluasi ulang tujuan proses, asumsi, dan aktivitas lintas fungsional. Tujuannya yaitu peningkatan biaya, waktu, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Faktor pendorong desain ulang proses yaitu perubahan kebutuhan pelanggan, teknologi, dan pasar. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari Bagot Coffee Shop. Bagot Coffee Shop memiliki volume 125.000 salinan hitam putih per bulan. Dua tenaga penjualan telah melakukan presentasi kepada Gordon Bagot untuk mesin dengan kualitas dan keandalan yang sama. Mesin Print Shop 5 memiliki biaya tetap sebesar $2.000 per bulan dan biaya variabel sebesar $0,03 per salinan. Mesin lainnya, Speed Copy 100, hanya akan menghasilkan $1.500 per bulan, tetapi tonnya lebih mahal, sehingga biaya persalinan naik menjadi $0,035. Jika biaya dan volume adalah satu-satunya pertimbangan, mesin mana yang seharusnya dibeli oleh Bagot? Jadi cara perhitungannya yaitu dengan 2.000 ditambah 0,03x sama dengan 1.500 ditambah 0,035x, lalu dipindah ruas menjadi 2.000 min 1.500 sama dengan 0,035x min 0,03x. Jadi 500 sama dengan 0,005x. Lalu dibagi menjadi 100.000 sama dengan x. Karena Bagot memperkirakan volumenya akan melebihi 100.000 unit, maka ia sebaiknya memilih Print Shop 5. Ya, selanjutnya ada contoh soal kedua, yaitu contoh soal Nagel Electric Inc. Di sini diketahui mesin A, biaya tetap yaitu $75.000, biaya variabel $16 per unit, kapasitas 18.000 unit. Lalu mesin B, biaya tetap $60.000, lalu biaya variabel $20 per unit, dan kapasitas mesin B setengah dari mesin A, jadi 9.000 unit. Harga jual $28 per unit. Pertanyaannya, A. Titik impas, B. Mesin A lebih baik digunakan kapan? Lalu C. Mesin B lebih baik digunakan kapan? Lalu cara pengerjaannya, untuk yang soal A, titik impas rumusnya adalah FA ditambah VA dikali Q sama dengan FB ditambah VB dikali Q. Lalu masukkan angkanya, 75.000 ditambah 16Q sama dengan 60.000 ditambah 20Q. 75.000 dikurang 60.000 sama dengan 20Q dikurang 16Q. Jadi hasilnya 15.000 dikurang 4Q, lalu dibagi jadi 3.750 unit. Lalu untuk pertanyaan yang B, mesin A lebih baik digunakan kapan? Mesin A lebih baik digunakan kalau produksi lebih dari 3.750 unit, karena biaya variabel A lebih rendah. Lalu untuk soal yang C, mesin B lebih baik digunakan kapan? Mesin B lebih baik digunakan kalau produksi kurang dari 3.750 unit, karena biaya tetapnya lebih rendah. Tapi kapasitas B hanya separuh A, jadi maksimal sekitar 9.000 unit. Di next slide-nya. Lalu seterusnya ada studi kasus, yaitu studi kasus Alaska Airlines. Alaska Airlines adalah maskapai kecil dibanding pesaingnya, tapi maskapai airline ini menonjol berkat inovasi proses dan teknologi yang meningkatkan kepuasan pelanggan. Maskapai ini merupakan yang pertama menjual tiket secara online, menyediakan web-in check-in, boarding pass cetak di rumah, hingga kios check-in. Salah satu inovasi terbaiknya adalah proses bagasi 20 menit. Jadi penumpang check-in di kios, lalu menempelkan label barcode,
lalu tas melewati TSA scan, lalu ke conveyor otomatis, dan dimuat ke pesawat. Setelah mendarat, bagasi dijamin keluar di karusel selama 20 menit. Jika lewat dari 20 menit, maka penumpang akan mendapatkan voucher. Sistem ini membuat tingkat kehilangan bagasi hampir nol, dan Alaska Airlines mencatatkan ketepatan waktu sebesar 87%. Ini adalah yang tertinggi di industri. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan ke teman saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang studi kasus proses strategi yang dimana kita akan menganalisis proses di Rumah Sakit Arnold Palmer. Jadi rumah sakit ini merupakan rumah sakit yang tersibuk dan paling dihormati di AS untuk wanita dan anak. Selanjutnya fokus utamanya itu adalah membangun 100% kepuasan pasien melalui continuous improvement. Selanjutnya, rumah sakit Palmer ini flowchart dan proses satu analisis efisien kerja. Dan rumah sakit ini melakukan evaluasi proses yang dimana penerimaan pasien, pengantaran makanan, dan alur bersalin. Selanjutnya tujuannya itu untuk meningkatkan kecepatan layanan, mengurangi waktu tunggu, dan kesalahan. Nah, hasilnya itu proses lebih efisien, pelayanan cepat, serta mutu tetap terjaga. Jadi strategi proses ini efektif menjamin pelayanan rumah sakit yang cepat, aman, dan berorientasi pada pasien. Selanjutnya, kita akan membahas tinjauan bab 7 tentang strategi proses atau proses strategi. Jadi dalam bab ini terdapat 4 strategi proses utama, yaitu ada proses fokus, produk fokus, repetitive fokus, dan mass customization. Nah, yang proses fokus ini untuk volume rendah dan variasi tinggi seperti bengkel atau rumah sakit. Yang kedua itu ada repetitive fokus, menggunakan modul produk berulang seperti lini perakitan mobil. Selanjutnya ada produk fokus, yang dimana berfokus pada produksi massal dengan variasi rendah seperti industri makanan atau baja. Dan yang terakhir itu ada mass customization, yang dimana menggabungkan efisiensi produk massal dengan kemampuan menyesuaikan produk sesuai kebutuhan pelanggan. Nah, selain itu, dijelaskan pula alat-alat analisis proses seperti flowchart, process chart, dan value streamer mapping yang membantu manajer mengevaluasi serta memperbaiki alur kerja agar lebih efisien. Nah, dalam bab ini juga menekankan pentingnya pemilihan teknologi yang tepat dan desain ulang proses untuk menghemat waktu, menekan biaya, serta meningkatkan nilai bagi pelanggan. Jadi secara keseluruhan, strategi proses adalah dasar dari keunggulan kompetitif sebuah organisasi. Dengan strategi proses yang tepat, perusahaan dapat mencapai keseimbangan antara biaya, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Baik, mungkin itu penjelasan materi terakhir dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Nabil. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Eh, Sebelum kami mengakhiri presentasi kami, apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok 6 selaku kelompok pembahas dari materi yang kami sampaikan? Ada, Dipersilakan kelompok 6. Silakan ya langsung pertanyaannya. saja. Eh, Teknologi apa saja yang diinvestasikan oleh Harley Davidson untuk otomasi dan kontrol kualitas yang ketat? Dan bagaimana teknologi ini bekerja? Boleh diulang? Baik. Oke, teknologi apa saja yang diinvestasikan oleh Harley Davidson untuk otomatisasi dan kontrol kualitas yang ketat? Dan bagaimana teknologi ini bekerja? Untuk otomatisasi, Dan kontrol kualitas yang ketat? Dan bagaimana teknologi ini bekerja?
Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Bentar. Nah, jadi untuk investasi dari Harley Davidson itu untuk otomatisasi dan kontrol kualitas yang ketat itu ada di industri automation dan robotiknya. Jadi kan Harley Davidson itu kan telah menggunakan sistem robot ya dalam industrinya, dalam proses manufakturnya. Terutama itu di lini perakitan dan pengelasan. Nah, kayak gitu. Terus untuk bagaimana teknologi itu bekerja, ya pertama untuk robot pengelasan otomatis itu digunakan untuk menyambungkan komponen rangka motor dengan presisi tinggi untuk mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan